jangan masuk Islam. Percuma, karena akan tergoyang dan Anda semakin terjerumus karena kembali ke bukan Islam. Saya menjadi orang Katolik di dalam hidup saya 47 tahun. Tuhan itu kan satu, kenapa Tuhanmu tiga? Itu yang saya tidak selalu bisa menerangkan kenapa Tuhan ada tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih semua kesempatan dan ruang yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yusepus Purwanto. Dari namanya ya sudah jelas Yusepus, itu kalau Bu Dewi pasti tahu. Itu nama baptis dulu ya. Saya menjadi Katolik tahun 77 dibaptis. Kemudian saya mu'alaf tahun 2022 bulan Mei tanggal 24. Berarti dalam usia saya 57 saya menjadi Islam. Saya menjadi orang Katolik di dalam hidup saya 47 tahun. Syahadatnya di mana Pak? Siapa yang mensyahadatkan? Yang mengislamkan saya adalah Kiai Haji Harun Zain. Itu yang pembina Ponpes Al-Abubiyah di Melangi, Sleman, tanggal 24 Mei tahun 2002. Ya. Harun Zain. Zain. Harun Zain ya. Jadi demikian, saya dulu sebagai orang Katolik dari Jogja menuju ke Papua, saya di Sorong, tepatnya di daerah transmigrasi di Aimas. Saya selama di sana 13 tahun pertama itu menjadi ketua Dewan Paroki, yaitu Paroki Santo Bernardus Aimas. Ketua Dewan Paroki di sana membawai beberapa wilayah gereja Katolik di Kabupaten Sorong, sekitar 18 gereja yang saya bawai. Jadi posisi saya tentu di dalam gereja strategis. Saya bisa kenal banyak orang pemerintah, banyak kenal orang di birokrasi pemerintah maupun di instansi yang lain. Kadang orang-orang Kristen ketika kita menyampaikan seperti ini, mereka bilang, jangan-jangan cuma pura-pura. Satu ketika kalau kita minta, Bapak bisa menunjukkan surat baptisnya gitu. Bisa? Oh iya. Mudah-mudahan, tapi begini, kalau saya menunjukkan surat baptis, semua surat saya tinggal di Sorong, dan mungkin mantan istri saya marah atau bagaimana, dibakar atau enggak, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas info dari anak saya di sana, semua yang bersangkutan dengan saya, dengan mantan istri saya sudah dibakar. Pakaian dan lain-lain sudah dibakar ya. Karena mungkin mereka tahu kalau saya mu'alaf ya, mereka bertahan di Katolik, tentu ya marah lah ya, termasuk anak-anak saya. Dan kabarnya saya dengar dari anak saya kandung laki-laki yang bercerita, waktu itu saya suruh kirim pakaian saya, tapi dia bilang ya semuanya yang bersangkutan dan bapak sama mama sudah dibakar. Oh ya sudah, padahal itu saya tinggal di almarinya dia memang ya. Tapi kalau itu dicari di gereja Pugeran sini ada, pasti ada, karena saya baptis di Jogja di gereja Pugeran. Jadi itu perjalanan kekatolikan saya. Kemudian kenapa saya keluar dari Katolik dan masuk Islam, itu yang pertama ada kegundahan. Dari sejak saya SMP itu sudah terlalu banyak pertanyaan untuk saya dari teman-teman saya waktu itu, bahwa Tuhan itu kan satu, kenapa Tuhanmu tiga? Itu yang saya tidak selalu bisa menerangkan kenapa Tuhan ada tiga itu. Kemudian setelah saya SMP lulus, saya di STM. Saya STM di Banyuwangi. Banyuwangi, semua keluarga saya tentu ya sudah tahu saya mayoritas Islam ya. Jadi orang-orang yang serumah dengan saya ya setiap saat tentu mengajak saya kembali ke Islam ya. Tapi waktu itu saya memang bersiteguh, saya tidak akan kembali ke Islam, walaupun bapak ibu saya dulu Muslim ya sampai sekarang. Saya lulus STM, kembali ke Jogja, saya masih Katolik dan menikah secara Katolik. Kemudian tahun 93
sampai 2001 akhir saya di Sorong menjadi Katolik dan ya tokoh Katolik di sana. Dan kemudian karena ada problem keluarga yang saya sampaikan ke Bu Dewi tadi, bahwa saya menjadi laki-laki Katolik di dalam keluarga yang banyak konflik itu merasa tidak ada wibawanya, merasa tidak berharga sebagai laki-laki. Kemudian perenungan saya sering saya dengar di mana-mana karena sekarang ada HP dan lain sebagainya, bahwa laki-laki itu kalau di Islam ya dihormati betul sama yang namanya perempuan, dihormati betul sama yang namanya keluarga. Karena laki-laki ini ya kalau di dalam Islam adalah jalan menuju ke surganya perempuan dan anak-anak tentunya. Jadi dari situ saya mempunyai niat saya masuk Islam. Kemudian saya betul-betul masuk Islam dan saya izin kepada ibu saya yang memang dari lahir sampai sekarang masih sugeng, masih hidup. Dia tinggal di sekitaran pabrik gula madu Kismos itu, dan saya menjadi Islam. Kemudian di perenungan saya menjadi Islam banyak hal-hal yang tentu menyejukkan hati saya, bahwa apakah betul kalau laki-laki Islam itu betul-betul dihargai. Maka saya kenal dengan perempuan janda 12 tahun menjanda, orang Pacitan, namanya Ibu Santi Fatah Hidayah. Saya mulai mendekati dan dia mau saya nikahi dengan keadaan saya yang tentu waktu saya memutuskan menjadi Islam itu saya sadar betul bahwa saya akan kehilangan dunia saya, terutama harta benda dan keluarga, itu pasti ya. Jadi saya mengumpulkan harta benda di Papua itu 30 tahun, yang jumlahnya ya tentu banyak lah ya. Itu ketika saya masuk Islam dan memutuskan saya menjadi Islam, itu pasti akan hilang. Saya sadar betul, dan betul kata Bu Dewi tadi, pasti kembali ke nol lah. Apapun itu nol. Harta benda saya nol, keluarga saya nol, tapi yang nol yang paling membahagiakan saya adalah dosa-dosa saya nol. Itu yang saya dengar juga dari Kiai Haji Harun Zain, bahwa sewaktu saya sudah bersyahadat, saya kembali ke nol, dosa-dosa saya terhapuskan, dan saya menjadi lembaran putih yang terserah mau diisi bagaimana putih itu, mau dihitamkan atau hijau atau merah, terserah saya. Tapi waktu itu saya betul-betul disampaikan bahwa kembali suci dan nol. Nah sekarang tinggal jalan bagaimana. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana saya harus mengajak teman-teman muslim saya sekarang ketika saya mu'alaf, ya saya pernah ditanya di ruang ini juga. Saya selalu berkata begini, saya menjadi Islam itu kehilangan dunia saya kehilangan semuanya untuk menjadi Islam. Nah Anda yang lahir sudah Islam, kehilangan apa untuk jadi Islam? Kenapa Anda tidak menjadi Islam yang sungguh-sungguh? Anda tidak pernah rugi, tidak pernah kehilangan. Dan saya ini menjadi Islam yang sungguh-sungguh dengan kehilangan dunia saya. Tapi dunia saya hilang, saya yakin seyakin-yakinnya, apalagi tadi ditambah keterangan dari pendahulu saya, pembicara pendahulu saya semakin memantapkan diri bahwa kehilangan besar saya di dunia, saya akan mendapat ganti kebesaran saya di surga, yang itu juga akan waktunya lebih lama, lebih panjang, yang itu menjadi idam-idaman kita semua sebagai makhluk Allah. Nah ya mari, yang Anda tidak kehilangan apa-apa dari bayi sampai sekarang menjadi orang Islam itu keberatannya di mana? Saya yang kehilangan apa-apa, Bu Dewi yang kehilangan apa-apa, menjadi Islam yang benar kok. Ya minimal sholat. Banyak saudara-saudara kita yang Islam masih tidak sholat. Apa yang mereka banggakan apa? Dia pernah kehilangan apa sehingga tidak sholat, kan begitu. Ya mari, dengan adanya saya berbicara begini, marilah kita sama-sama menegakkan sholat untuk menuju kebenaran
dan juga ya mempelajari Al-Quran, walaupun saya sendiri bahasa kalau masih belajar awalan itu apa? Iqra ya, masih di situ. Istri saya yang Islam dari lahir pun akhirnya tertarik belajar Iqra baru-baru karena menjadi suami saya. Tapi alhamdulillah selama ini dia sholat memang, tapi baca Al-Quran tidak pernah. Jadi sekarang istri saya itu belajar Iqra kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cucu saya. Jadi mungkin banyak hikmah yang saya terima, hidayah yang saya terima, walaupun satu hal yang menggelitik saya sampai sekarang, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu kebaikan. Adik saya kandung yang sama-sama muslim menjadi tidak senang dengan saya karena saya bubar dengan yang dulu. Padahal dulu memang saudara, tapi kalau saya dulu tetap Katolik, saudara macam apa saya? Ya toh, saya mendoakan adik saya pun tidak akan sampai, saya mendoakan orang tua saya juga tidak akan sampai. Tapi ketika saya menjadi Islam, mestinya mereka menerima saya lahir dan batin sebagai keluarga yang benar. Tapi ini tidak. Saya hanya sekarang ini mendoakan mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya untuk menerima saya yang sudah betul-betul menjadi saudara, bukan hanya saudara kandung dalam keluarga, tapi saudara seiman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Gini Pak, gimana saya ya mau menyampaikan gini. Tadi Pak Yohanes ngendiko bahwa ketika masih Katolik, ya, istri tidak menghargai. Berarti istri itu tidak menjalankan ajaran di dalam Alkitab. Ini, karena di dalam Alkitab 1 Korintus 11 ayat 3 itu, kepala tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala Kristus ialah Allah. Allah, saya baca Allah sesuai dengan Alkitabnya ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini dikatakan kepala perempuan itu laki-laki. Nah, ketika Pak Yohanes di Katolik tidak dihargai, berarti istri panjenengan itu tidak pernah menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, itulah banyak orang Kristen itu Pak, ya, tidak menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab, gitu loh. Karena apa? Mereka pokoknya ajaran kasih gitu, ya, ajaran kasih. Tapi kalau suruh mempraktekkan ajaran kasih mesti ragelem. Ya, kalau memang kasih, ya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Coba Mas, ditampar pipi kiri, mau kasih pipi kanan. Nah, itu mereka. Nah, di sini kita apa? Ketidakkonsistenan ajaran mereka, pelaku ajaran Kristen itu di situ. Maka beruntunglah Pak Yohanes masuk Islam. Artinya ajaran Islam itu konsisten, ya. Tidak hanya konsisten, tapi update setiap saat. Dari zaman dulu sampai kiamat nanti ajaran Islam itu berlaku, update setiap saat. Itu hebatnya ajaran Islam. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi ya, itu ada benarnya bahwa Alkitab yang kami yakini dulu, yang kita baca dulu, itu ya hanya kita yakini dan dibaca, tapi tidak kita jalankan, atau bacanya nggak sampai ke situ. Tapi kalau di dalam Al-Quran tadi kan, walaupun Al-Qurannya terbakar, Al-Quran itu sudah ada di dalam hati, sehingga bagaimana kita tidak mau menjalankan karena sudah di dalam hati ya. Jadi mungkin justru ini yang menebalkan perbedaan antara kita dan mereka, bahwa dan ayatnya itu tidak cuma satu Pak, di Efesus 5 ayat 22 sampai 23 itu, hai istri tunduklah kepada suami, itu ada. Dan itu tidak pernah seperti ditunjukkan kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama dengan Kristus adalah kepala jemaat. Nah, itu yang tidak mereka lakukan. Ya, itu. Jadi mereka tidak konsisten dengan ajarannya. Ya mungkin seperti dan itu memang adanya nyata Bu, karena saya merasakan bahwa saya tidak dihargai di dalam keluarga. Kalau saya suami ya namanya saya kepala keluarga. Beda dengan kalau sudah ketika saya sekarang menjadi muslim, kemudian istri saya juga muslim, perbedaan itu sangat nyata. Bahwa mohon maaf lah, contoh yang paling kecil saja, misalnya saya bangun tidur ya sudah ada teh, sudah ada kopi ya. Kalau dulu ya tidak lah, saya yang bikin teh, saya yang bikin kopi mungkin gitu. Tapi sekarang ini
betul-betul, apalagi tadi yang diceritakan Bu Dewi tadi ya, itu ya istri saya yang sekarang ini, dulu awal-awal saya menjadi muslim, kemudian awal-awal saya nikah, saya pagi mau sholat subuh ditegur begini, saya kaget, kok tidak keramas? Saya kan jadi bingung, lah emangnya kenapa? Loh, harus keramas lah, kan kita barusan. Oh, saya baru paham, dan tadi semakin paham ya, Bu Dewi menjelaskan. Tapi kalau dulu ya enggak, seperti yang Bu Dewi bilang, malam hantam, pagi ya Malam hantam, pagi pergi. hantam saja. Pokoknya mau hantam kiri kanan lurus saja, tidak usah mandi besar. Ya, jadi itulah kesucian-kesucian yang seperti itu. Lama-kelamaan semakin hari saya dapatkan karena saya sering ikut kajian-kajian begini. Terima kasih Ustadz Yaya, terima kasih Arimetia yang selalu menghubungi saya, dan mohon maaf saya tadi pengen ngejak istri, tapi ya kebetulan ada rezeki sedikit, ada pesanan, jadi dibagi-bagilah. Nanti istri saya mendengar dari saya tentang cerita hari ini apa itu. Dalam Katolik itu siapa sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat terpisah kecuali maut. Nah itu Bapak merasa itu beban nggak? Wah, saya terjebak di itu. Apakah teman-teman Kristen yang Katolik semua merasakan juga? Saya tidak tahu, tapi saya pribadi terjebak di masalah itu. Ketika saya terjebak di masalah itu, saya mau menghindar dari mana? Itu kalau, mohon maaf, kalau di Muslim kelakuan istri saya seperti itu, usianya hanya 6 bulan talak, kan begitu. Itu. Tapi ini ukurannya tahun. Ini tahun. Saya bertahan dengan kata-kata itu bertahun-tahun. Bukan hanya 6 bulan, tapi bertahun-tahun. Saya merasa, wah, ya saya mempertahankan perkawinan Katolik. Hebat kan? Sekian tahun saya menahan beban itu, dan itu banyak saksi, dan itu kan menjadi fatal. Kita sebagai laki-laki, jenengan saya kalau laki-laki ya. Laki-laki pantang untuk dilakukan seperti itu. Jadi mau tetap bertahan dulu. Ya, saya mau bertanya nih dengan semua laki-laki nih, kira-kira yang sudah berkeluarga ini, kalau mendapati istrinya selingkuh mau bertahan atau cerai? Cerai. Ya. Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya, ini manusia untuk menikah ya ada fitrah, ada perintah menikah. Ya, jadi Ada cerai ya ada. saya bertahan di lingkup perkataan itu bertahun-tahun, Mas. Dan ya tentu mengganggu ya. Saya satu rumah sudah tidak bicara, sudah tidak bisa. Tapi Kalau anak-anak cuma tahu, oh masih Bapak masih satu rumah, ya masih oke. Kemudian saya temukan lagi yang sungguh indah di dalam Islam itu, istri keluar pintu aja harus permisi, ini sama izin sama suami ya. Nah, ini bertahun-tahun istri saya keluar masuk rumah nggak ada omongannya apa-apa, dan itu saya diam. Waktu di yang dulu. Dia yang dulu. Bapak betul-betul praktek hukum kasih itu. Ya saya memang Itu lemah lembut, Iya, iya. panjang sabar. bertahun-tahun Bu, bertahun-tahun, bertahun-tahun. Laku ajaran kasih itu. Iya, itu karena dogma tadi. Iya. Tidak ada solusi. Bahkan mohon maaf. Panjang sabar. Iya, seperti pimpinan-pimpinan agamanya pun dalam Katolik kan tidak menikah. Iya. Apakah itu para pastor ini melawan hasrat mereka tahu atau bagaimana ya? Setahu Bapak lah, ya. Jawabannya beginilah. Kalau saya jadi pastor ya, saya tentu begini. Pastor juga manusia. Itu saja jawabannya. Fitrahnya manusia itu menginginkan lanjutnya. Iya. Ya tuh, pastor juga manusia kok. Berbagai cara apapun ya, mohon maaf, gitu kan. Tapi ya itu mereka sekarang, saya jadikan itu mereka. Kalau dulu ya saya yakini oke itu. Tapi saya menemukan jawabannya itu. Kalau saya ditanya dengan detail itu, pastor juga manusia kok. Apa saran Bapak untuk para pastor, ajakan? Masa Iya. itu Hati, nikah. dari hati sendiri, ajak. Begini, semua umat manusia di dunia ini yang sudah dewasa, yang sudah akhir balik, ketika tidak menikah, yang ada dosa, mau laki-laki mau perempuan, termasuk ya pastor, suster, Orang normal ya. ini hukum Tuhan di dunia.
Jadi hukum apapun seperti tadi diceritakan dari Taurat, Injil sampai Al-Quran itu, ketika orang tidak menikah itu berdosa. Karena alam pikirannya saya yakin kalau mereka jujur, hasratnya ada, dan alam pikirannya maksiat kemudian tidak disalurkan, yang ada ya menambahi alam maksiat. Yang terang mereka menselisih firman Allah, Pak. Karena di dalam Alkitab juga ada perintahnya Tuhan itu, menikahlah dan beranak pinaklah kamu sampai seperti pasir di laut. Nah, pranikah. Ya, itu kalau tadi ditanya ajakan saya apa? Ya menikah dan masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, karena Allah itu memberi kenikmatan dunia. Ketika kamu mensia-siakan kenikmatan Allah di dunia, kamu dosa mensia-siakan kenikmatan yang diberikan Allah. Kenikmatan di dunianya apa? Menikahlah. Menikahlah. Jadi kalau saya bertahan dulu seperti itu, ya saya menikah tapi terus tidak menikmati kenikmatan dunia, ya saya harus mencari kenikmatan yang diberikan Allah di lain tempat. Itu pasti, ya, karena saya adalah manusia normal, kecuali kalau saya tidak normal ya saya nggak ngerti ya. Saya normal kok, karena laki-laki normal dan perempuan normal itu tidak pandang usia. Itu bagi Dia punya hasrat ya. Punya hasrat. Jadi ya itulah, saya sudah menemukan kebenaran dan mudah-mudahan kebenaran saya ini bisa diikuti dengan teman-teman saya yang belum insaf. Jadi di Katolik itu ada beberapa yang tidak nikah, itu pastor, suster, frater, bruder, itu semua tidak nikah. Ya. Cuma pastor. Iya. Pastor sama suster. Suster, bruder, frater juga. Dari atas, Mas, dari atas paus, Kardinal, uskup. Kardinal, uskup, pastor, suster. Kalau frater itu calon pastor. Kalau dia tidak kuat, Jelas keluar, nikah. Tapi sepanjang dia menyandang fraternya nggak boleh nikah sampai jadi pastor. Bruder juga, bruder itu bahasa mereka hidup selibat. Selibat itu hidup sendiri untuk mengabdi pada gereja. Mungkin masih ada Bu Dewi yang mungkin menambah pengetahuan saya sebagai orang Islam yang masih, nanti bulan Mei saya baru 2 tahun dan bulan Juli saya baru 2 tahun menikah. Saya menikah usia 57, istri saya 51, Bu Dewi. Jadi, dan saya tinggalnya di mana, Pak? Saya sekarang di Cebongan. Cebongan, Sleman. Oh, Cebongan. Iya. Itu jadi Yogyakarta. Ya. Hal utama justru saya kepengen kembali kepada agama orang yang melahirkan saya. Karena orang yang melahirkan saya adalah Muslim. Dan saya mendapatkan bahwa kalau saya tidak Muslim, saya tidak akan bisa mendoakan ibu saya. Padahal ibu yang melahirkan saya. Ini kan apa ya, sungguh berat di dalam hati saya kalau saya sampai mendoakan ibu aja tidak sampai kan. Jadi itu niat saya. Ya tentu sebelumnya itu banyak persoalan yang mendorong saya untuk menjadi ingat agama ibu saya, agama orang tua yang melahirkan saya. Dan setelah saya betul-betul kembali ke pangkuan ibu, ya tentu Mas bisa membayangkan, mungkin ya aku nangis tapi nangisnya seneng lah ya, sudah bisa mendoakan ibu atau almarhum bapak saya. Dulu saya juga mendoakan, tapi kan cara Islam mana sampai, tidak sampai. Nah itu yang saya jadi seneng banget, bangga banget ketika itu terjadi. Dan saya betul-betul sekarang ini setiap saat saya memang mendoakan ibu dan bapak saya almarhum. Jadi itu titik tolak saya berawal untuk saya harus mu'alaf di situ, Mas. Jadi walaupun sebelumnya ada banyak persoalan, tapi saya belum tergugah lah. Tapi hidayahnya saya dapat itu ketika saya ingat ibu. Banyak orang mengatakan bahwa harus ke ibu, harus ke ibu, harus ke ibu. Lah, harus ke ibu ngapain? Memang hanya ke ibu saja. Kan harus ada yang tembus ke hati ya. Nah,
Pada waktu itu ya setelah saya mau memutuskan itu, saya memang sowan ke ibu dan saya minta doa restu bahwa saya akan kembali Islam dan saya akan mendoakan ibu setiap saat, dan itu terjadi. Masih Islam. Jadi seperti itu Mas jawabannya. Kalau ternyata dulu Muslim itu berarti murtad atau memang ada yang menjadi agamanya? Sehingga kan kalau di Papua jadi apa? Iya, itu Ketua itu Dewan gimana? Paroki. Kan dari Muslim tadinya, itu gimana bisa jadi? Saya dulunya Muslim warisan. Muslim warisan itu SD ya. Cuma SD saya di Kanisius. Kanisius itu sekolahan Katolik. Jadi saya ceritakan tadi, saya dan adik-adik saya itu oleh orang tua disekolahkan di Kanisius. Dulu pemahaman orang tua, sekolah di sekolahan Katolik itu pasti jadi orang. Karena kualitasnya Kan banyak orang bagus. Nah, setelah kita mau masuk SMP itulah kita menjadi pertimbangan, karena dulu pasti suruh ngisi lembaran yang agamanya apa. Nah, kami bertanya sama orang tua, Pak ini tak isi apa? Nah, kamu kan selama ini sudah belajar Katolik, daripada nanti susah lagi belajar Islam, ya sudah diisi Katolik aja, tinggal meneruskan. Dari orang tua. Orang tua saya ya Islam, tapi ya Islam abangan ya. Jadi yang dia lihat tuh hanya nggon kepenak, musim murah ribet kan gitu ya. Ya saya sebagai anak ya memaklumi, tapi sekarang ini ya alhamdulillah orang tua saya bapak meninggal secara Islam dan dikubur secara Islam, ya saya mendoakan baik. Saya selalu ke kuburnya Al-Fatihah ya minimal, dan ibu masih sugeng. Dan catatan baik bapak saya itu begini, sepanjang hidup bapak saya dengan ibu itu tidak pernah punya rumah, dia hanya kontrak-kontrak itu ya. Nah, terakhir dia beli tanah dan bikin rumah di sebelah Madukesmo itu. Saya sudah di Papua, saya pulang, bapak mengerjakan rumahnya itu sendiri dengan adiknya, mengerjakan sendiri karena bapak tukang. Bapak saya itu bilang begini, ya aku gawe omah iki nganu arep tak kei ruangan tak nggo salat. Jadi di rumah saya itu sekarang yang tinggal ibu sama adikku itu memang ada ruangan untuk sholat, ada musola di dalam rumah. Walaupun rumah itu kecil hanya untuk satu orang sholat, tapi ada ruangan itu. Dan itu ya bagi saya memang bapak ujung-ujungnya baiklah secara muslim. Dia memang sebelum meninggal sudah mempersiapkan diri, karena dia memang bukan hanya menjadi muslim yang abangan, tapi betul-betul melakukan sholat, karena di rumah pun dia bikin ruangan untuk sholat. Pak, apa harapan Bapak atau nasihat Bapak kepada orang Islam yang masih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Kristen? Ya saya pikir apa ya, kalau mencari ilmu itu yang paling penting bagi saya mestinya ilmu yang menuju ke surga, ilmu Allah lah ya. Nah kalau orang Islam menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah non muslim, itu bukan mendapatkan ilmu Allah, tapi akan menggeser ilmu Allah yang ditanamkan di rumah, diobrak-abrik di sekolah. Dan contohnya ya saya tadi itu, akhirnya dengan sederhananya ya udah ngisi kolom apa yang sudah kita pelajari. Dan karena mereka sekolah non muslim itu ya memang mata pelajarannya seperti itu yang harus diikuti. Apa enggak bertolak belakang dengan keyakinan kita gitu loh. Kita di rumah diajarkan sholat apa, di situ ya diajarkan sembahyang secara non muslim itu pasti. Jadi ya sudahlah, kalau memang kita orang muslim ya semuanya harus muslim, mulai dari nol seperti yang Bu Dewi tadi katakan. Mengajarkan itu ya dari anak-anak, bukan setelah dewasa baru diajarkan, justru dasarnya dari anak-anak. Jadi kita stop sampai di sini, menyuruhkan anak-anak kita di sekolah non muslim agar pegangan muslimnya itu memang dari akar, bukan hanya pohonnya. Karena kalau pohon ya akarnya nggak kuat tentu diterjang angin roboh ya. Tapi kalau akarnya kuat dari dasar ya tentu digoyang angin
mudah-mudahan semakin kuat anak-anak kita ini, dan masa depan muslim ini semakin kuat. Tidak seperti sekarang ini, sebenarnya masih banyak yang muslim abangan itu tadi bagi saya ya. Masih dapat kita jumpailah di mana-mana. Mungkin itu. Kesimpulan dari Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan kesimpulan? Kesimpulan saya sederhana, ketika kita menjadi Islam, terutama teman-teman yang mau mu'alaf, Anda harus rela betul meninggalkan dunia, kehilangan dunia. Ketika Anda tidak siap kehilangan dunia, jangan masuk Islam. Percuma. Karena akan tergoyang dan Anda semakin terjerumus karena kembali ke bukan Islam. Tapi kalau Anda siap kehilangan dunia dan mendapatkan surga, masuklah Islam. Terima kasih kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.